Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati, dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Hitam tapi Cantik. Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu, memang hitam aku tetapi cantik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta yang sejati bukan hanya mengasihi seseorang dari kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, namun cinta yang sejati justru dapat menikmati kekurangan-kekurangan dari seseorang yang kita cintai. Buku Kidung Agung adalah buku yang menarik, ditulis oleh Raja Salomo. Buku ini sangat berbeda dengan kitab Pengkhotbah yang ditulisnya di akhir-akhir kehidupannya. Tapi Kidung Agung ini ditulis di awal-awal pemerintahannya sebagai raja, kurang lebih 965 sampai 960 sebelum Masehi. Buku ini juga merupakan buku kasih antara Salomo dengan Sulamit, seorang putri dari Ethiopia. Buku ini juga menggambarkan tentang hubungan kasih Kristus dengan gerejanya. Sehingga kalau ada orang yang mempersoalkan dan berkata, mengapa kitab Kidung Agung ini seolah-olah memancing birahi? Karena kita salah mengerti dan memahami. Kita cuma melihat buku Kidung Agung dari cinta Salomo dengan Sulamit. Padahal buku ini menggambarkan hubungan kasih Kristus dengan gerejanya yang begitu intim, begitu akrab. Sehingga meskipun gereja Tuhan penuh dengan kekurangan, seperti Sulamit yang disebutnya hitam tapi cantik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di tengah segala kekurangan kita, namun kita diangkat sebagai mempelai Kristus. Itulah indahnya gereja Tuhan. Kita bukan sempurna, tapi kita disempurnakan oleh anugerah-Nya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab Kidung Agung ini adalah yang pertama, bahwa Kristus mencintai kita apa adanya. Dia tidak mencintai kita karena kelebihan-kelebihan kita, tetapi Dia justru mencintai kita dengan berbagai kekurangan kita. Coba saudara perhatikan seluruh buku Kidung Agung ini. Bagaimana mempelai laki-laki bangga, bersukacita untuk mempelai wanitanya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari buku Kidung Agung ini adalah bahwa Kristus merancangkan hal dahsyat akan cintanya pada mempelainya. Yang ketiga, bahwa Kristus kita selalu ada bagi kita. Di masa-masa yang sukar, di masa yang berat, di masa-masa yang kurang menguntungkan seperti hari-hari ini. Dia selalu ada karena Tuhan mengerti betul keadaan setiap kita. Tuhan selalu ada untuk memberi kepastian bahwa kita aman, kita damai, kita selamat di dalam anugerah-Nya yang sempurna. Sulamit ini hitam, dia terbuang dari keluarganya dan disingkirkan dari keluarganya. Itu yang Alkitab berkata
kita ini seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tidak berarti tidak berharga, tetapi diangkat, diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan diajak untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dimanapun saudara berada. Berarti mengikut Kristus adalah keputusan yang terbaik yang harus kita ambil dalam hidup kita saat ini. Karena mengikut Kristus bukan sekedar kita punya agama yang bernama Kristen, tetapi yang saya pelajari, mengikut Kristus berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Kita berjalan dalam rancangan Allah, dan kita berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin, puji Tuhan. Berarti saya ingatkan bahwa mengikut Kristus adalah suatu yang membanggakan buat kita. Karena mengikut Kristus adalah yang pertama kita diangkat. Itulah kebanggaannya. Bahwa di luar Kristus kita pasti jatuh, kita pasti sengsara, kita pasti binasa. Tetapi kita diangkat, kita dijadikannya anak-anak raja. Kita disebut sebagai mempelai Kristus. Kita sudah diangkat sebagai kawan sekerja Allah. Dan kita diangkat sebagai mempelai-mempelai Kristus yang dikasihinya. Yang kedua, kebanggaan kita ialah bahwa kita disertai. Suatu jaminan bagi kita, bahwa kita tidak akan pernah sendiri lagi menghadapi semuanya ini. Karena setelah diangkat, kita akan disertai oleh Tuhan. Paulus dengan tegas mengajar kepada kita, jika Tuhan yang di pihak aku, siapa yang dapat melawan aku? Berarti kebanggaan kita jelas. Inilah kebanggaan kita selanjutnya. Yang ketiga, bahwa kita dibela oleh Tuhan. Alkitab berkata, Kristus sendiri duduk di sebelah kanan Allah Bapa, malah menjadi pembela buat setiap kita, umat yang dimilikinya. Dan saya terlalu percaya bahwa kalau yang membela kita adalah Yesus, siapa yang dapat menyerang kita? Dan yang keempat, kebanggaan kita bahwa kita diajar oleh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita menyebut Yesus bukan hanya sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, bukan sekedar sebagai Bapa yang baik, bukan sekedar sebagai penasihat yang ajaib. Tetapi saya kembali mau mengingatkan bahwa kita memanggil Yesus juga sebagai guru yang luar biasa. Karena dia mengajar kita dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga kita dapat berkata, bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Berarti kebanggaan kita dalam Kristus adalah kita diangkat, kita disertai, kita dibela, dan kita diajar sampai disempurnakannya. Amin, puji Tuhan. Kamu memang hitam, tapi cantik. Kita memang penuh kekurangan, tapi kasih karunia Tuhan menyempurnakan setiap hidup kita semua. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Kiranya Engkau menanamkan firman ini lebih dalam lagi. Roh Kudus yang mengambil alih. Balas memberkati gereja-Mu, memberkati Bapak Gembala kami, dan memberkati semua hamba-hamba-Mu. Tangan-tangan yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Usaha-usaha yang sedang dibangun, pekerjaan yang sedang dirintis, Tuhan memberkati semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih manis dari madu, tak terselangi pikiranku. Cintamu lebih nikmat dari aku.